Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelanjutan videonya. Di sini kita akan membuat tampilan pada CRUD-nya. Nah, pertama-tama kita harus buka si bagian views. Terus di bagian views ini ada layouts. Nah, di layouts ini ada app.blade.php. Nah, kita untuk menambahkan menu baru, kita tinggal mengkopikan bagian ini. Bagian ini kita copyin, kita Ctrl C, kemudian kita enterkan, kita Ctrl V. Bagian supplier diganti menjadi pelanggan. Kemudian bagian admin supplier ini digantikan jadi pelanggan juga. Pelanggan. Nah, yang bagian span class juga diganti udah. Nah, kita coba Ctrl S, kemudian kita pergi ke dashboardnya yang ini. Ini udah ada pelanggannya. Di sini memang masih kosong dia. Nah, untuk menambahkannya data-datanya, mari kita lanjutkan videonya. Kita ke Visual Studio Code. Selanjutnya kita akan membuat controller baru untuk si pelanggan. Nah, kita akan ke terminalnya sekarang. Ini terminal di sini. Kita akan buat PHP Artisan Make Controller Admin. Nah, kenapa admin? Karena kita simpannya di dalam folder admin. Nah, si supplier ini kita ubah ke menjadi pelanggan. P-nya jangan lupa besar ya, teman-teman. Pelanggan. Kemudian kita enter. Nah, udah dibuat di bagian controller. Nah, kan udah ada nih controllernya bagian si pelanggan. Terus sekarang kita ke bagian root. Rute, mana rutenya? Bagian rute. Pilih yang web.php. Nah, di sini kita akan menambahkan root untuk si pelanggan. Kita hapus dulu yang root ini. Nggak usah hapus sih, tinggal tambahkan saja. Ini kita copyin aja. Kita C, V. Kemudian si supplier ganti menjadi pelanggan. Kemudian ini diganti ke pelanggan. P ini V besar. Kemudian kita compose. Selanjutnya kita akan mendefinisikan root ke dalam controller method untuk view untuk memunculkan view indexnya. Nah, yang pertama kita ke controller. Pilih supplier. Supplier ini kita akan mengkopikan
bagian ini. Dari sini. Pindahkan ke dalam si pelanggan. Sebenarnya bisa. Ini nggak perlu lagi. Nah, ini kan data kategori, ubah menjadi data pelanggan. Kemudian si supplier ubah ke pelanggan. Si supplier ini ubah ke pelanggan. Ini juga ubah ke pelanggan. Supplier jadi pelanggan. Jadi pelanggan. Kemudian ini diubah ke pelanggan. Compact. Merah karena kita ada tambahkan saya lupa. Terusnya nggak usah. Yes. Terus nama kategori diubah jadi nama pelanggan. Udah bisa kan? Yes. Pelanggan, request, pelanggan, nama pelanggan. Nah, disiapkan. Tenang. Terus kita bakalan ke view lagi. Nah, di sini ada admin. Nah, di admin ini kita buat new file. Namanya pelanggan. Maaf, bukan file, tapi folder. New folder, namanya pelanggan. Nah, kan ada si pelanggan. Nah, di dalam pelanggan nih, buatlah new file. Namanya index.blade.php. Nah, di index blade.php ini, codingannya kita ambil aja di codingannya kita ambil aja di index si supplier tadi. Nah, ada nih codingan si index, bagian indexing supplier. Ini kita kontrol A, kontrol C, kita pindahin ke indeks pelanggan nih. V. Nah, kita ubah-ubah aja namanya. Kayak mana lagi nih? Bisa dipindahin nih. Bentar ya. Supplier dipindahkan ke supplier diganti jadi si pelanggan. Urut. Nah, terus paling ya bagian kalau capek kali tidak tahu bagian load nih
diganti jadi bukan. Pokoknya yang dari suppliernya diganti-ganti aja ke pelanggan. Kode supplier diganti jadi kode pelanggan. Nama supplier diganti jadi nama pelanggan. Halaman OHP udah sama semua kan. Terus bagian for else diganti juga kan. Jadi pelanggan. Kode supplier diganti jadi kode pelanggan. Terus menjadi pelanggan. Terus kita kontrol S dulu. If-nya jangan lupa sama bagian if ini jadi pelanggan. Bagian ke layout, bagian app.php-nya kita ubah ke pelanggan. Dashboard sekarang. Nah, kita lihat si pelanggannya. Dah error lagi sebentar. Nah, kenapa tadi error? Karena di bagian controllersnya ini nggak terbaca si pelanggannya nih. Karena tulisan pelanggannya nih seharusnya tulisnya itu manual, terus langsung dienterkan biar dia tertulis di bagian app model nih pelanggan. Gitu, makanya error tadi. Nah, coba kita lagi ke dashboardnya. Kita Ctrl R, udah bisa belum ya? Masih. Kenapa ini masih error ya? Kernel handle. Oke, stuck dia. Bentar ya. Kita ke controllernya lagi. Kita Ctrl S. Jangan lupa Ctrl S. Soalnya, sebentar.
Nah, kenapa tadi masih error juga? Ternyata karena di web PHP ini masih kuning dan si pelanggan controllernya tadi kita ketiknya manual. Harusnya kita ketiknya langsung aja P lang. Nah, pilih yang pelanggan controller. Enter. Masih kuning ya. Karena controllernya ada dua. Hapus lagi. Jangan panik. Nah, hilang kan? Nah, sekarang kita Ctrl S. Langsung kita ke si error yang tadi. Sebentar ya. Terus kita ke pelanggan. Semoga jadi find pelanggan. Ini kenapa lagi ya? Unfind variable pelanggan. Nah, berarti ada yang tidak ditemukan yang pelanggannya ini tadi. Berarti ada yang error lagi. Bagian pelanggan sini tadi. Bagian resource berarti yang masih kuning. Bentar ya. Mana lagi ya? Pelanggan. Dan ini berarti jadinya pelanggan. Yang kuningnya jadinya. Terus. Jadi. Berarti daerah si pelanggan ini jadinya pelanggan juga. Kan? Nah, kita kontrol ke undefined tadi kita masih error. Nah, jadi kenapa tadi kami error? Ternyata saya pas di controllersnya lupa buat pelanggan. Bentar ya. Pelanggan. Terus kita kontrol S. Alt tab, kita pergi ke aplikasi, terus kita login. Bentar ya. Masih juga pelanggannya. Nah, kenapa tadi si apa namanya ngebug atau error? Karena di pelanggannya kita lupa buat S. Nah, pelanggan seharusnya. Nah, kita kontrol S, kemudian kita pergi lagi ke sini. Eh, Jadi ternyata salah lagi. Kalian bagi yang memiliki kesalahan seperti saya dan tidak teliti, bisa tonton tutorial video ini ya. Karena sebenarnya kurang hanya S-nya aja. Harusnya pelanggan, tapi tadi saya taruhnya pelanggan. Oke, udah bisa ya. Di dashboardnya nih udah keluar pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, OHP, beserta aksi. Terima kasih.